Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, semoga tetap dalam lindungannya. Saya atas nama Habib Kholisul Afi dari PBAA semester 6 akan menjelaskan makalah yang berjudul Bahasa dan Komunikasi dalam mata kuliah Sosiolinguistik. Dan ini saya mendapatkan jatah penjelasan bahasa. Baik, langsung saja. Poin pertama adalah hakikat bahasa. Hakikat bahasa. Dalam sosiolinguistik, bahasa merupakan sebuah sistem yang mana sebuah sistem itu tersusun oleh sebuah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaedahkan. Sebuah sistem itu bersifat sistematis, yakni bahasa itu merupakan sebuah sistem yang bersifat sistematis. Maksudnya, bahasa itu tersusun dari suatu pola tertentu, tidak secara acak ataupun sembarangan. Nah, dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahasa merupakan sebuah sistem. Terus ada pendapat lain, bahasa merupakan sebuah ciri khas yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Nah, pada manusia kan kita bisa menggunakan bahasa maksudnya komunikasi untuk berkomunikasi. Nah, sedangkan pada makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan itu tidak menggunakan bahasa, akan tetapi menggunakan isyarat atau gerak-gerak lainnya. Terus ada pendapat lain, bahasa merupakan sebuah ungkapan yang mengandung maksud tertentu untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, dari pengertian hakikat bahasa sendiri di sini dapat ditarik kesimpulan yang pertama, bahasa merupakan sebuah sistem. Yang kedua, bahasa merupakan ciri khas. Manusia. Yang ketiga, bahasa merupakan ungkapan yang mengandung maksud untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, dapat disimpulkan dari pengertian bahasa tadi, yang pertama, bahasa dalam kajian sosiolinguistik merupakan sebuah sistem yang bersifat sistematis. Yang kedua, bahasa merupakan sebuah ciri khas yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Yang ketiga, bahasa merupakan sebuah ungkapan yang mengandung maksud untuk disampaikan kepada orang lain. Itu ya. Terus selanjutnya ada beberapa sifat dari bahasa. Yang pertama, bahasa itu bersifat produktif. Produktif di sini bermakna tidak mati atau bisa berkembang. Contohnya dalam kata menerangkan. Menerangkan di sini dapat dimaknai dengan kata lain, yakni mendefinisikan bisa. Kalau dalam konteks dalam kata menjelaskan ya. Mempraktikkan ada kata lainnya, yakni bisa mendemonstrasikan, itu bisa. Terus yang kedua, bahasa itu bersifat dinamis. Artinya bahasa itu tidak terlepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Terus yang ketiga, bahasa itu beragam. Artinya beragam itu yakni bermacam-macam. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Melayu, ada bahasa apa lagi ya, pokoknya bahasa itu beragam. Terus yang ketiga, bahasa itu manusiawi, bersifat manusiawi, yakni bahasa itu sebagai alat komunikasi verbal yang dimiliki manusia. Hewan tidak memiliki bahasa, tapi yang dijelaskan pada sebelumnya, hewan itu
memiliki isyarat atau gerak-gerak semata, tidak memiliki bahasa. Adalah hewan komunikasi. Hewan itu bisa dengan bunyi atau gerak-gerak isyarat. Itu pengertian dari hakikat bahasa seluruhnya. Dapat ditarik kesimpulan di sini, bahasa itu yang pertama bersifat produktif, yang kedua bahasa itu bersifat dinamis, yang ketiga bahasa itu beragam, yang keempat bahasa itu bersifat manusiawi. Dan pada penjelasan selanjutnya, poin B adalah fungsi bahasa. Fungsi bahasa secara umum adalah sebagai alat komunikasi. Akan tetapi jika ditinjau dari sisi yang lain, bahasa memiliki 5 fungsi. Yang pertama adalah fungsi interpersonal, yang kedua fungsi direktif, yang ketiga fungsi referensial, yang keempat fungsi imajinatif, yang kelima fungsi personal. Di sini diturunkan oleh Lubis dalam karyanya yang berjudul Analisis Wacana Pragmatik. Yang pertama, fungsi interpersonal adalah kemampuan untuk membina dan menjalani hubungan kerja dan hubungan sosial dengan orang lain. Hubungan ini membuat hidup kita dengan orang lain menjadi baik dan menyenangkan. Jika dilihat dari sudut pandangnya ya. Fungsi ini terletak dari segi kontak antara penutur dan pendengar. Terus yang kedua, fungsi direktif adalah mengatur tingkah laku pendengar. Nah, fungsi ini adalah untuk mengatur tingkah laku pendengar. Fungsi ini dilihat dari segi pendengar dan lawan bicara, yang mana bahasa itu tidak hanya membuat pendengar melakukan sesuatu, tetapi melakukan kegiatan sesuai dengan yang dimaui si pembicara. Jadi untuk bahasa fungsi direktif ini untuk mengatur perilaku dari pendengar, atau bisa untuk memerintah ataupun melarang. Itu fungsi direktif. Yang kedua, fungsi referensial. Bila dilihat dari segi topik ujaran, maka bahasa ini berfungsi sebagai fungsi referensial. Ini bahasa ditinjau dari segi topik ujaran. Ada yang menyebutkan fungsi denotatif, ada yang berfungsi menyebutnya fungsi informatif. Terus lanjut yang keempat, fungsi imajinatif. Dilihat dari segi amanat yang akan disampaikan, maka bahasa itu berfungsi imajinatif. Dari segi amanat digunakan untuk menyampaikan pikiran dan gagasan. Terus yang kelima ada fungsi personal. Fungsi personal berhubungan dengan kemampuan pribadi seseorang untuk mengekspresikan emosinya. Fungsi ini dilihat dari segi penutur, maka dinamakan fungsi personal atau pribadi. Ya, jadi fungsi ini berguna untuk pribadi sendiri untuk mengekspresikan emosinya. Jika penutur menyatakan sikap terhadap yang dituturkannya dan juga mengungkapkan ekspresi atau emosi lewat bahasa, merupakan emosinya sewaktu menyampaikan tuturannya, sehingga lawan bicara dapat tahu apakah si penutur marah, sedih ataupun gembira. Nah, itu dari penjelasan 5 fungsi dari bahasa. Baiklah, itu dari penjelasan dari fungsi bahasa. Yang pertama, secara umum bahasa itu berfungsi sebagai alat komunikasi. Jika ditinjau lebih lanjut, bahasa ada 5 fungsi. Yang pertama interpersonal, yang kedua direktif, yang ketiga referensial, yang keempat imajinatif, yang kelima personal. Fungsi interpersonal ini untuk menjalin hubungan kerja antara manusia satu dengan manusia lainnya. Yang kedua fungsi direktif, yakni untuk mengatur tingkah laku pendengar, bisa dengan menyuruh ataupun melarang. Yang ketiga adalah fungsi referensial. Ini jika dilihat dari segi topik ujaran, maka bahasa difungsikan sebagai fungsi referensial.
Yang keempat ada fungsi imajinatif. Ini bahasa yang disampaikan itu mengandung amanat yang disebut fungsi imajinatif. Yang kelima fungsi personal. Fungsi personal dari diri kita, person atau pribadi, itu berguna untuk mengungkapkan ekspresi atau emosi lewat bahasa, yang sehingga pendengar itu paham dari penutur apakah penutur itu sedang marah, sedih, ataupun bahagia. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf karena ada banyak kendala di sini. Ya, jadi cukup sekian itu video dari saya. Semoga dapat paham dengan materi ini. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.